Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian arsip pribadi yang lain adalah dalam bentuk catatan atau buku harian. Nah, dalam sejarah Indonesia, terutama dari kalangan pribumi, ya memang tidak ada buku harian yang ditulis secara konsisten oleh seseorang. Nah, Sartono Kartodiro sendiri sebagai seorang sejarawan itu belum pernah mendengar bahwa di Kabupaten Banyumas ya itu telah katakanlah ditemukan buku catatan harian atau buku harian yang ditulis oleh seorang, ya pada awalnya dia seorang patih gitu ya, dan kemudian juga menjadi seorang bupati. Jadi buku harian yang ditulis oleh Pangeran Ganda Subrata itu, jadi pada akhirnya Pangeran Ganda Subrata ini menjadi Bupati Banyumas pada tahun 1913 ya, sampai tahun 1933. Nah, ketika menjadi bupati, ia selalu menuliskan ya pengetahuan, kemudian kejadian yang menyangkut keluarganya, sehingga banyak sekali catatan yang penting, terutama bagi keluarga, karena seringkali Pangeran Ganda Subrata itu menyebut tanggal-tanggal kelahiran cucunya. Jadi pada tanggal sekian telah lahir cucu saya yang diberi nama A atau B atau C, dan kemudian lahir dari ibu yang bernama siapa. Jadi informasi mengenai siapa ibunya ini hanya bisa ditemukan pada buku harian yang ditulis oleh Pangeran Ganda Subrata itu. Jadi di dalam sumber-sumber yang lain tidak pernah ya, karena dalam tradisi Jawa seorang istri memang tidak pernah disebut nama dirinya. Jadi kalau dia sudah menikah, maka dia akan menyandang nama suaminya. Jadi misalnya kalau dia bergelar sebagai istri utama, ya misalnya istri utama dari Ganda Subrata, maka akan disebut sebagai Radenayu Ganda Subrata. Ya, jadi biasanya akan memakai nama suaminya. Nah, jadi orang jarang sekali mengetahui siapa nama asli ibunya atau nama diri ibunya. Karena bagi orang Jawa, mengetahui nama orang tua, terutama nama kecil, itu adalah suatu hal yang tabu. Ya. Oleh karena itu, seringkali memang banyak anak yang tidak mengetahui nama diri ayahnya maupun nama diri ibunya sebelum mereka menikah. Nah, kemudian Pangeran Ganda Subrata ini ternyata menulis buku hariannya selama 30 tahun. Ya. Nah, itu kalau tidak salah buku harian itu diakhiri pada tahun 1947. Ya, jadi saya pernah memfotokopi arsip buku harian yang ke tahun 1947. Jadi kalau dihitung ke depan, mundur itu ya, maka kemungkinan buku harian itu ditulis sejak tahun 1917, jadi selama 30 tahun. Dan itu saya kira merupakan rekor yang sangat menarik gitu ya untuk dikaji. Jadi beliau menulis buku hariannya itu dalam bahasa Belanda, dan kemudian di situ ya, ketika saya membaca awal-awal itu peristiwa Perang Dunia Pertama
Jadi beliau tampaknya selalu mengikuti berita-berita yang didengarnya dari radio. Nah, kemudian pengetahuan yang diterima dari radio itu kemudian dicatat di dalam buku harian. Jadi ada dalam buku harian itu tercatat peristiwa-peristiwa Perang Dunia yang pertama, yaitu di Eropa. Jadi yang disiarkan oleh radio-radio itulah yang kemudian oleh Pangeran Ganda Subrata dicatat di dalam buku hariannya itu. Nah, ini sangat menarik. Jadi ada peristiwa Perang Dunia pertama, ya. Jadi saya membaca baru yang awal dan akhir gitu ya. Jadi belum membaca secara keseluruhan. Tapi yang jelas ya secara acak memang buku harian selama 30 tahun ini sangat menarik untuk kajian sejarah dan itu termasuk barang langka di Indonesia. Ya. Jadi Pangeran Ganda Subrata mungkin bisa dicatat dalam sejarah sebagai seorang bupati yang sangat tekun menuliskan pengalamannya dan juga pengetahuannya pada masa itu, masa dari tahun 1917 sampai 1947. Nah, sehingga selama 30 tahun beliau menuliskannya di dalam buku-buku yang ukuran kecil ya, jadi seperti notes. Jadi buku-buku ukuran notes itu yang dipakai untuk menulis buku harian itu. Jadi kesaksiannya memang dalam kalimat yang singkat-singkat tetapi rutin dilakukan. Jadi tidak pernah putus. Ya, nah ini yang menarik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.